Selamat pagi, siang, sore, malam, dan selamat datang di podcast MPK dengan segmen Chat, Chill, Hear, and Talk. Oke, gimana kabarnya semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, masih semangat untuk beraktivitas. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan mengenai masalah yang kita hadapi di keseharian ya, udah nggak asing lagi kita dengar. Jadi kita tuh mau bahas mengenai gimana sih kita menjalani sebuah tanggung jawab, gimana juga cara kita untuk menghadapi sebuah tantangan ya, seperti tekanan sosial seperti itu. Sebelum kita masuk, perkenalkan, nama saya Divya Almaira Naila Wahyudi dari MPK SMA N1 Bululawak selaku host dari podcast kali ini. Dan kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani bersama dengan narasumber saya, seorang guru BK SMA N1 Bululawak, yang beliau ini adalah orang yang sangat penyabar ya Bu ya, sangat baik hati, ramah dan tidak sombong. Boleh diperkenalkan Ibu? Hai Kenzi, penikmatnya podcastnya MPK SMA 1 Bululawak. Perkenalkan, saya Wi Endang, BK SMA 1 Bululawak. Ya. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, jadi kita masuk ke topik pembahasan pertama ya. Kita ini kan sudah nggak asing lagi Bu dengan kesehatan mental. Tapi mungkin dari teman-teman sekalian itu masih bingung, kesehatan mental itu apa sih? Kenapa sih kita kayak selalu dikaitkan dengan kesehatan mental, selalu membahas kesehatan mental, mengenai solusinya. Jadi mungkin dari Ibu bisa dijelaskan gitu Bu, kesehatan mental itu seperti apa? Ya. Kesehatan mental itu sebenarnya adalah di mana emosi yang stabil, kemudian bisa berkomunikasi atau berkolaborasi dengan interaksi sosial, dia bisa berpikir positif, menjalankan semua kegiatan positif dan bisa mengikuti kegiatan yang ada. Jadi saat yang dikatakan kesehatan mental itu apa sih? Orang atau individu yang mampu berinteraksi dengan siapapun dengan emosi yang stabil dan tahu tujuan hidupnya. Seperti itu ya teman-teman, kurang lebih kesehatan mental. Nah, jadi kita kan sebagai remaja itu tanggung jawabnya kan banyak ya Bu ya. Ada dari sekolah seperti tugas-tugas, ujian, terus ada yang ikut ekstrakurikuler, organisasi, dan di rumah kita juga masih tetap menjalani tugas sebagai anak ya Bu, masih melakukan pekerjaan rumah, membantu segala macam. Tapi tuh kadang kita tuh sering merasa kayak 24 jam itu kayak kurang gitu Bu, kayak masih mau melakukan banyak hal, apalagi teman-teman yang lain kan kadang punya hobi gitu, terus kadang ada yang masih pengen game atau masih pengen istirahat. Kira-kira wajar nggak sih Bu kita ngerasa kayak gitu? Wajar, karena setiap individu atau setiap manusia itu kan memiliki titik jenuh. Titik jenuhnya itu ada di mana? Jadi kalau manusia kan bukan mesin yang bisa bekerja 24 jam gitu ya. Tapi mereka memiliki keterbatasan itu tadi, ada titik jenuhnya, ada capeknya. Atau mungkin dia itu titik jenuhnya tidak di dalam satu hari. Ya, di mana dia akan mengalami titik jenuh itu kalau sudah 3 bulan mengikuti kegiatan. Ya, karena dia sudah banyak menguras energinya. Gitu aja. Kalau ada rasa capek itu wajar, karena bukan robot atau mesin. Nah, tapi kan kita tuh sering banget ya Bu, remaja itu kayak mikir hal yang muncul itu kayak beban gitu, kayak beban banget, kayak susah banget dijalani. Itu kira-kira tipsnya dari Ibu gimana Bu? Biar kita tuh merasa kalau misalnya hal-hal yang datang itu sebenarnya nggak semuanya itu beban, tapi bisa jadi peluang buat kita tuh berkembang, buat kita memperbaiki diri. Tipsnya gimana? Karena remaja itu kan keinginannya banyak banget, ingin ini, ingin itu, pokoknya semua yang dilihat dia ingin mengikuti, ingin dicoba. Jadi bagaimana agar kita itu nggak terlalu banyak energi yang kita gunakan atau kita keluarkan, kita fokus, kita prioritas. Nah, prioritasnya yang mana? Kalau misalkan kita punya
tanggung jawab seperti kalian ya, MPK sama sekolah ada ekstra gitu kan ya. Tugas utama kalian sebenarnya apa? Sebagai siswa. Sebagai siswa, intinya tugasnya harus terselesaikan. Kamu ekstra, kamu MPK, ini adalah bagian dari pembelajaran berinteraksi nanti bagaimana setelah lulus dari SMA kamu bisa bersosial dengan masyarakat. Latihan leadershipnya di sini, latihan bersosialnya di ekstra, itu di situ. Jadi kita harus punya prioritasnya dan kita mungkin harus memiliki schedule. Iya. Ya, mana yang kita dulukan. Ya sama saatnya kita seperti sholat itu loh ya. Sholat itu kan 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu kan nggak iso kita aku tak duhur aja deh gitu kan enggak. Iya. Ya. Itu kan sudah ada time-nya masing-masing. Duhur, asar, maghrib, isya Iya, dan sudah ada subuh. jadwalnya. Ada jadwalnya. Jadi remaja itu seharusnya sudah memiliki ritmenya seperti itu. Membuat ritmenya juga akan sangat susah awalnya. Tapi setelah kita jalani ritmenya ya akan biasa dan enak. Dan yang terpenting itu sesuai dengan passionnya. Nah, kalau sudah sesuai dengan passionnya, dia tidak akan merasa capek, Terbebani. tidak akan merasa Pasti terbebani. enjoy di Nah, jalannya. karena melakukan sesuatunya dengan senang hati. Oke. Kemudian ya kita selain menghadapi tanggung jawab gitu kan, kita pasti ada tekanan sosial ya Bu. Kayak misalnya Gen Z sekarang kan merasa nggak mau ketinggalan tren gitu ya Bu, nggak mau ketinggalan tren, terus harus update sosial media, karena kadang tuh kita merasa kayak kalau misal kita nggak update itu malah teman kita berkurang gitu ya Bu ya. Nah terus kita juga menghadapi kayak tantangan dari tekanan keluarga, karena kan banyak banget ya Bu, mungkin ada tuntutan dari orang tua untuk berprestasi, untuk bisa dibanggakan gitu ya Bu ya, misalnya dipamerkan ke tetangga atau sebagainya gitu. Harus selebritis ya. Iya Bu. Nah jadi kalau dari Ibu sendiri kan pasti anak-anak banyak yang mengalami gitu kan Bu. Kalau dari Ibu kira-kira seberapa besar sih Bu masalah tekanan sosial ini bakal mempengaruhi mental kita gitu? Sebenarnya ya saat Gen Z itu kan disebut generasi stroberi ya. Yang cantik duluan, tapi kalau begitu dipegang langsung benyek gitu. Oh, iya. Nah, mudah terluka. Itu karena dia belum siap secara mental, tapi dia harus mengikuti arus atau mengikuti media sosial dia. Bagaimana caranya Gen Z ini agar tidak mendapat tekanan mental? Tekanan mental itu nanti akan berpengaruhnya seumur hidup. Ya, pengalaman mental itu akan berpengaruhnya seumur hidup. Jadi kalau sebisa mungkin Gen Z itu tidak pernah ada tekanan. Kalau misalkan Gen Z sekarang bilangnya, oh saya ini ditekan sama orang tua saya untuk berprestasi. Yuk kita berpikir, yang berprestasi itu untuk siapa? Ya. Yang ingin masa depannya sukses itu siapa? Ya, kan ya. Begitu kita mental kita sehat tadi, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Gitu ya. Seorang orang tua menyampaikan, ini nak kamu sekolah, misalkan di SMA Abdul Lawang ya, di SMA Abdul Lawang dengan yang segitu banyaknya aturan, tidak boleh bla 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 bla. Padahal di luar sana begitu banyak pelajar yang dibebaskan pakai make up, tapi di SMA Abdul Lawang tidak boleh, itu kan ya. Itu terjadi perang dalam hatinya Gen Z-nya. Nah, kita harus memfokuskan tujuan kita apa. Kalau memang tujuannya adalah sekolah untuk mencari ilmu, oke, yuk sekolah tanpa memandang bahwa saya ini kalau nggak bermake up, saya ketinggalan tren nih. Saya kalau misalkan nggak ikuti media sosial, saya akan kurang temennya nih. Nah, sebenarnya saat dipikir seperti itu, begitu banyak teman, saat kita tidak bisa memanage, itu kita akan pusing, akan menambah beban. Ya, punya teman di kelompok ini, punya teman di kegiatan ini, di hari yang sama mereka ingin mengajak kita untuk satu acara yang berbeda. Tabrakan ya. Nah, tabrakan ya kan? Iya. Nah, makanya untuk mengurangi beban sosial itu, agar kalian itu para Gen Z-nya itu bisa melalui hidupnya dengan baik,
dengan bahagia, emosionalnya sejahtera. Ya. Kalau sudah seperti itu kan hidupnya akan enjoy. Yuk kita prioritaskan. Jadi kita punya prioritas. Mana sih yang harus saya kerjakan duluan? Teman mana sih yang harus saya ikuti? Omongan siapa yang harus saya dengarkan? Tidak harus semua omongan orang sekeliling kita harus dengarkan. Ya, kalau harus dipilah. Makanya sekarang misalkan ada permasalahan nggak disopo sama temennya, itu sudah nangis, besok nggak mau sekolah. Kenapa? Saya nggak ditemen sama teman saya. Nah itu. Kapuk ya Bu Desi. Betul ya, karena itu tadi Iya, strawberry. Ya. Kalau kelamaan kepanasan, Wah, iya. rusak. Memang agak susah ya Bu ya. Nah, betul. Maka dari itu bagi kalian sekarang yang melihat podcast kita, yuk jadi generasi Gen Z yang hebat. Kalau selama ini disebut sama banyak pakar menyampaikan generasi Gen Z adalah strawberry, jadilah strawberry yang siap diterpa, dicampur di apapun. Benar. Oke, jadi setelah kita membahas begitu ya teman-teman, mungkin kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, cerita ya Bu. Jadi kita dari MPK ini membuka forum untuk teman-teman sekalian itu membagikan pengalamannya. Jadi kita mau baca cerita dari teman-teman sekalian. Yang pertama itu ada cerita dari Jacob. Nah, Jacob ini itu seorang siswa yang aktif sebenarnya di kelas, tapi dia itu ternyata masih merasa kayak susah, asing untuk bersosialisasi sama teman-teman. Tapi dia itu punya bantuan, ada pelajaran favorit yang membuat dia itu merasa dia bisa menjalani sehari-harinya gitu Bu. Nah, tapi di suatu hari itu di pelajaran favoritnya ternyata waktu ulangan dibagikan itu nilai yang dia dapat ternyata nggak memuaskan. Nah, dia merasa sedih ya Bu ya, karena mendapat nilai itu tidak memuaskan. Terus ternyata teman-teman yang lain itu dapat nilai yang sempurna. Nah, setelah dibagikan nilainya semuanya itu respon guru dari mapel tersebut itu mengapresiasi yang mendapatkan nilai sempurna. Tapi ternyata Jacob yang mendapat nilai yang kurang memuaskan itu tidak diberikan motivasi apa-apa, tidak diberikan dorongan atau apresiasi apa-apa. Kemudian dia tuh jadinya merasa kayak apa guru-guru ini cuman mengapresiasi atau memberi pujian gitu kepada anak-anak yang berprestasi gitu. Akhirnya dia malah merasa pelajaran favoritnya itu jadi tantangan baru buat dia. Nah, setelah dengar cerita yang tadi itu ya Bu ya, kira-kira kalau menurut pandangan Ibu, dari guru-guru mapel itu seberapa penting sih Bu mereka itu buat ngasih dorongan, buat ngasih motivasi ke semua murid biar mereka itu nggak merasa kayak guru itu hanya terfokus pada satu anak kadang. Nah, kalau untuk Bapak Ibu guru, pastinya mereka akan memotivasi semua nilainya murid itu sama. Intinya mereka adalah anak-anaknya yang disayangi, sama seperti orang tua kalian. Mungkin saat yang diberi apresiasi itu adalah yang nilainya bagus, karena Jacobnya itu kan sudah sering dapat nilai bagus. Ya, kan teman-temannya yang lain hanya pada saat itu kan ya dapat nilainya. Nah, akhirnya gurunya kan bilang, dipertahankan nilainya. Gitu. Kita mungkin Bapak Ibu guru masih berpikir ini Jacob kenapa ya, di ulangan selanjutnya kali ya akan ada review, kenapa misalkan dia akan turun lagi, itu mungkin dia akan ada penanganan. Kan kita tidak bisa serta-merta begitu anak itu nilainya tidak bagus kita just kamu kenapa, ada masalah ya? Karena mesti anaknya langsung takut. Ya. Dan kemudian bagi kalian generasi ya Gen Z, sebenarnya yang sangat berperan itu bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Itu yang paling berperan adalah motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri kamu. Jadi entah ada motivasi dari si entah atau ada atau tidak ada motivasi dari orang sekeliling kita, tapi kita harus memiliki motivasi sendiri. Itu yang akan membuat kita jauh lebih bisa maju. Seperti itu ya Bu ya. Nah, mungkin buat Jacob mungkin bisa lebih terbuka lagi ya, mungkin bisa lebih terbuka lagi pola pikirnya, karena memang sudah pasti guru-guru itu nggak mungkin pilih-pilih ya Bu ya, karena pasti semuanya sama rata, karena semuanya adalah murid, adalah anak kita ya Bu di sekolah.
Terus kemudian juga ini apa namanya harus melatih kemampuan berinteraksi Iya, benar. karena kesuksesan itu 20% dari kemampuan intelektual, 80% kemampuan bersosial. Jadi saat kamu nanti akan menjadi orang suatu saat, bukan otak isi otaknya gitu aja, tapi kemampuan kita berinteraksi sosial, memiliki link itu nanti akan membuat kita jadi orang yang sukses. Oke, kita lanjut ke cerita kedua ya teman-teman. Cerita ini itu dari si R. Nah, si R ini anaknya itu cukup aktif, tapi dia memilih untuk ikut ekstra di luar kelas ya, ikut kegiatan di luar kelas kayak misalnya ekstrakurikuler gitu. Tapi ternyata dia ini ikut karena ikut-ikut temennya, Bu. FOMO ya Bu ya. Karena kan dia tuh merasa kayak mau terus sama temennya gitu. Tapi ternyata di sekian hari gitu, setelah melewati beberapa hari ngikut temennya sana sini gitu, akhirnya dia itu terkena dampak buruk ya. Dampak buruknya itu nilainya menurun, terus kemudian dia itu juga sering merasa lelah, akhirnya kesehatan fisiknya itu kurang ya Bu ya. Kemudian dia juga sempat kena teguran. Nah tapi dia sendiri itu nggak bisa memilih salah satu gitu Bu, nggak bisa melepas salah satu karena dia kayak masih membebani ke temennya karena masih mau bareng-bareng temen gitu Bu ya, karena anak remaja masih mau bareng-bareng. Terus akhirnya dia itu terjebak terus di lingkaran itu. Nah kalau misalnya dari Ibu, kira-kira kalau misalnya kita udah ada di posisi si R ini Bu, kita harus kayak gimana Bu langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita introspeksi diri dulu. Iya. Mana sih yang cocok dengan saya? Itu tadi ya. Passionnya ya, Bu, ya. Passionnya di mana? Kemudian jangan mengikuti sesuatu tren yang gak cocok dengan kita. Ya kan tidak harus temannya banyak, Iya. tapi teman satu. Tapi kalau misalkan dia memang support kita, itu jauh lebih baik. Itu kalau kenapa dia capek? Ya itu tadi. Iya, diikuti semua ya. Diikuti semua, bukan passionnya, melakukan sesuatu bukan karena kesenangan, terbebani karena terbebani. Itu tadi sudah ada kalimat terbebani dengan temannya. Ya kan sudah, masuk setiap hari beban. Gimana rasanya? Iya. Mungkin buat si R ya Bu, mungkin nanti dia harus bisa lebih fokus sama tujuannya gitu ya, karena kita kan sekarang walaupun remaja masih butuh teman, tapi kita kan harus fokus sama masa depan ya Bu ya. Kalau ikut sana ikut sini nanti nggak bisa fokus masa depan, karena kan passion kita tuh beda-beda gitu ya Bu ya. Nanti kalau misalnya kita fokus di passion, malah kita punya lingkup pertemanan yang lebih luas gitu, kenalannya lebih banyak lagi. Nah seperti itu ya. Cerita yang terakhir ini ada seorang anak yang dia ini cukup pintar Bu, karena dia ini aktif gitu. Tapi ternyata di balik itu dia merasa terbebani, dia merasa kayak banyak sekali yang harus dikerjakan. Kemudian jadwal dari apa yang dia kerjakan kayak ekstrakurikulernya itu bertabrakan terus gitu. Kemudian ternyata dia juga ada tuntutan dari orang tua untuk berprestasi. Nah dia kan akhirnya suatu hari itu dia merasa kayak putus asa, merasa lelah gitu ya Bu. Karena kan ini pasti dialami banyak sekali ya Bu, murid-murid di sini. Kira-kira kalau misalnya dari Ibu, kita harus menghadapi masalah ini tuh kayak gimana? Kayaknya jawaban saya nanti akhirnya sama ya. Iya. Karena kita berputar membahas satu hal yang sama ya. Dari ini juga seperti itu. Saat mengikuti sesuatu harus sesuai dengan tadi ada ritmenya, ada schedule-nya. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu itu bertabrakan, ya jangan. Ya, Iya. itu namanya kita sudah menciptakan masalah untuk diri kita. Iya, ya kan ya. Tentunya kalau semua anak-anak, orang tua itu menginginkan anaknya berprestasi. Karena ke sekolah itu saya bilangnya banyak anak itu. Iya. Ke sekolah itu kita bukan untuk ekstra. Ekstra itu kan dulunya ekstra. Iya. Apa ya? Tambahan. Tambahan. Jadi kokurikulernya, pelajarannya itu harus terselesaikan. Baru kita ke ekstranya. Jadi untuk masnya, mas apa mbak ini ya? Mas. Oh mas ya, untuk masnya
laki-laki harus kuat gitu ya, kemudian harus bisa mandiri, terus kalau tuntutan untuk berprestasi itu ya berprestasi itu kan tidak harus nilainya 9 di matematika atau di fisika itu kan ya. Jadi berprestasi itu yang harus kita pahami adalah kita memiliki satu yang menonjol di dalam diri kita ya, apapun itu, entah bahasa entah apa boleh ya, boleh orang tua kita pun nggak mungkin menuntut kalian selalu juara 1, enggak, cuma minimal tidak sampai nilainya di bawah KKN Seperti itu ya. ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan tambahan ya Bu. Kan Ibu ini sebagai guru BK pasti sering banget menghadapi banyak sekali curhatan ya Bu. Kira-kira kalau mengenai kesehatan mental, curhatan yang paling sering dirasakan anak-anak itu seperti apa? Sebenarnya kalau anak-anak itu jarang tahu kalau mentalnya nggak sehat. Nggak sehat ya. Dia bilangnya mesti ini Nggak apa-apa gitu. Maksudnya bukan dia yang salah. Oh, iya. Sebenarnya saat dia sudah menyatakan orang lain yang salah, itu mental dia sudah nggak sehat. Ya, makanya bagi yang menonton hari ini ya, jangan bilang ini teman saya bla 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 bla, yang ini bla 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 sehingga saya menjadi begini. Itu enggak ya. Jadi seharusnya teman-temanmu itu tadi hanya faktor motivasi ekstrinsiknya dari luar. Jadi kalau misalkan ada yang mengalami seperti itu, kita ya hanya motivasinya saat kamu ingin diterima di lingkunganmu, bukan kamu yang harus, bukan teman-temanmu yang harus mengenali dirimu, tapi kenali orang-orang di sekeliling kamu. Jadi kalau misalkan sampean nih, saya nggak mau tahu dengan sampean, tapi sama misalkan ada kegiatan, pokoknya kamu harus ikut sama saya. Apa yang akan kamu sampaikan? Terbebani. Nah, terbebani ya. Tapi ada lagi, mbak kan kosong, kita jalan yuk. Lebih enak Ya, seperti itu. Terus kemudian saat kalian datang ke kelas misalkan, hanya diem, kemudian temenmu yang harus nyapa itu tidak. Jadi kita sendiri yang mungkin masuk itu hanya hello hai, assalamualaikum, salam, sudah, hello aja. Kamu ngapain? Jawab basi. betul. Saat kita sudah basa-basi gitu, ini masih nanti suatu saat dia akan nyapa. Tapi kalau kita sudah masuk kelas tuh langsung duduk di bangkunya gini aja. Siapa yang mau nyapa? Nggak mau sih. Nanti takutnya di dalam mulutnya itu ada api. Bisa sana sini. Ya, nggak gitu, api kan bawa api. Hei, apapun. Iya, Ya, bisa. namanya nanti kebakar. Nah, kalau kita sudah buka, oh ternyata kita nggak ada api. Iya sih. Ya. Memang harus memulai ya Bu dari diri kita sendiri itu. Dan kita harus menyadari, itu tadi kan kesehatan mental itu kan mental yang sejahtera. Orang yang mentalnya sejahtera itu kan gak jutek, Iya. Ramah ya. ramah intinya ya, tapi nggak goyang juga gitu ya. Iya. Jadi nggak jutek. Kemudian dia akan tampak bahagia, wajahnya berseri-seri, nggak pucat. berat gitu ya berjalannya. Betul. Itu. Nah, jadi kita udah bahas banyak banget ya Bu, dari tanggung jawab, tekanan sosial, kesehatan mental. Kita juga udah bahas mengenai solusi-solusinya, kira-kira sudah dengar cerita-ceritanya juga gitu. Jadi mungkin sekarang Ibu boleh kasih pesan Bu, kira-kira buat kita-kita ini ke depannya itu harus seperti apa biar kita tuh lebih terbuka pola pikirnya untuk fokus pada satu titik, buat kesehatan mental kita juga gimana pesannya? Pesannya fokus dengan tujuan hidupmu ya. Tahu sama tujuannya mau kemana. Setelah kamu sudah fokus, lakukan dengan baik dan dengan senang hati dan bahagia. Itu saja. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktu luangnya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Semoga kita masih bisa ketemu di podcast-podcast berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik. Saya ucapkan terima kasih ya Ibu.